Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Arita dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Sofia Kanisa Ramayu selaku moderator dari kelompok 7 untuk presentasi mengenai pembuatan keputusan di sekolah. Sebelum memulai presentasinya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6 terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada Navika Sitara Putri, lalu ada Agnia Ali Putri, lalu ada Yulia Fitriani, saya sendiri sampai ke Nesara Mayu, Laila Nur Afni dan juga Eka Kumalaningsi. Next. Untuk materinya sendiri di sini kita ada yang pertama ada pengertian pengambilan keputusan, lalu ada model pengambilan keputusan. Next. Untuk materi pertama yaitu pengertian pengambilan keputusan dan model pembuatan keputusan akan disampaikan oleh saya. Yang pertama di sini ada pengertian pengambilan keputusan. Pembuatan keputusan adalah salah satu unsur yang sangat esensial dalam organisasi dan juga manajemen. Pembuatan keputusan bukan hanya fungsi pimpinan, akan tetapi juga suatu proses partisipasi seluruh anggota untuk meningkatkan fungsi-fungsi manajemen. Menurut Siagian dalam Sutopo 2010, pembuatan keputusan harus dilakukan dengan memperhatikan 5 hal berikut. Yang pertama, ada proses pembuatan keputusan dilakukan dengan kesengajaan, lalu ada pembuatan keputusan menggunakan pendekatan sistematik dan tidak asal jadi, lalu ada pembuatan keputusan merupakan pemecahan masalah dengan sebaik-baiknya, lalu ada pemecahan masalah dalam pembuatan keputusan harus didasarkan atas fakta. Lalu juga menurut Siagian di sini beliau menyatakan bahwasannya pembuatan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah yang dihadapi. Lalu juga pendekatan sistematis ini menyangkut pengetahuan tentang hakikat masalah yang dihadapi, pengumpulan fakta dan juga data yang relevan dengan masalah yang dihadapi, analisis masalah dengan mempergunakan fakta dan data, lalu mencari alternatif pecahan, menganalisis setiap alternatif sehingga dikemukakan alternatif yang paling rasional, dan penilaian hasil yang dicapai sebagai akibat dari keputusan yang diambil. Next. Lalu kemudian di sini ada model klasikal melalui strategi optimisasi. Teori keputusan klasikal mengasumsikan bahwa keputusan sebaiknya bersifat rasional. Menurut model klasikal, proses pembuatan keputusan adalah serangkaian tahapan yang berurutan, yaitu pertama mengidentifikasi masalah, lalu menetapkan tujuan, menghasilkan seluruh alternatif yang memungkinkan, mempertimbangkan konsekuensi dari setiap alternatif, lalu mengevaluasi semua alternatif dalam hal tujuan, menyeleksi alternatif terbaik yaitu alternatif yang memaksimalkan tujuan, lalu mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan. Model klasikan ini adalah model yang bersifat normatif atau ideal. Jadi pembuat keputusan tidak pernah memiliki akses untuk semua informasi yang relevan. Selain itu, menghasilkan semua alternatif yang memungkinkan dan konsekuensinya adalah hal yang mustahil dilakukan. Model klasikal ini juga mengasumsikan bahwasannya kapasitas pengolahan informasi, rasionalitas, dan juga pengetahuan tidak dimiliki dengan mudah oleh pembuat keputusan sehingga model ini tidak begitu berguna di dalam praktiknya. Next. Ya, jadi untuk materi selanjutnya yaitu ada mode administratif melalui strategi yang memuaskan akan disampaikan oleh Laila Nur Afni. Kepada Laila saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu model administratif melalui strategi memuaskan. Model administratif dari pembuatan keputusan memberikan penjelasan yang lebih tepat dalam hal pengelola membuat keputusan organisasi. Beberapa asumsi yang mendasari model administratif
adalah sebagai berikut. Yang pertama, asumsi pertama pembuatan keputusan administratif adalah sebuah proses dinamis yang menyelesaikan beberapa masalah organisasi dan menciptakan yang lain. Dalam asumsi ini, keputusan spesifik yang mempercepat pencapaian tujuan organisasi seringkali mengganggu kondisi lain yang juga penting. Pembuatan keputusan dengan pertimbangan yang matang dan terampil akan mengarah pada keputusan yang lebih rasional. Tetapi sifat kompleks dari kehidupan organisasi biasanya mencegah pada tercapainya keputusan akhir. Selanjutnya ada asumsi yang kedua, yaitu pembuatan keputusan mencari kepuasan, yang dimana rasionalitas yang lengkap di dalam pembuatan keputusan adalah tidak mungkin sehingga pengelola mencari kepuasan, karena mereka tidak memiliki kecakapan dan kapasitas kognitif untuk mengoptimisasi proses pembuatan keputusan. Administrasi efektif membutuhkan pembuatan keputusan rasional. Yang selanjutnya ada asumsi ketiga. Pembuatan keputusan adalah pola tindakan hukum yang ditemukan di dalam administrasi rasional dari seluruh tugas utama dan daerah fungsional di dalam organisasi. Dalam memutuskan, pola tindakan umum yang dilalui melalui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada mengenali dan mendefinisikan masalah. Selanjutnya menganalisis kesulitan-kesulitan di dalam situasi, menetapkan kriteria untuk solusi yang memuaskan, mengembangkan strategi tindakan, memulai rencana tindakan, dan mengevaluasi hasil. Selanjutnya yang asumsi keempat, nilai merupakan bagian integral dari pembuatan keputusan. Keputusan ini tidak bersifat bebas nilai. Nilai dan pilihan moral bersifat kritikal di dalam pembuatan keputusan yang sistematik dan disengaja. Di dalam praktik pembuatan keputusan administratif adalah pelaksanaan secara berkelanjutan untuk rasionalitas dan penilaian dalam hal aktivitas rasional dan etika. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Laila atas pembahasan materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu proses pembuatan keputusan dengan siklus tindakan akan disampaikan oleh Yulia Fitriani. Kepada Yulia saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih moderator. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ada proses pembuatan keputusan dengan siklus tindakan. Nah, bisa dilihat di sini ada gambar siklus tindakan pembuatan keputusan. Yang pertama itu langkah-langkahnya mengenal dan mendefinisikan masalah, lalu memulai menganalisa kesulitan, mengklasifikasikan masalah, lalu mengumpulkan data, mengekspresikan masalah. Yang ketiga, menetapkan kriteria untuk solusi yang memuaskan. Yang keempat, mengembangkan rencana strategi aksi, yaitu ada mengidentifikasi alternatif kemungkinan, lalu mempertimbangkan konsekuensi yang akan terjadi, mendiskusikan, dan memilih langkah pasti. Dan yang terakhir, memulai rencana aksi, program, komunikasi, memonitor, menilai. Nah, jadi urutan spesifik langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan ini telah digariskan tindakan siklus proses yang diilustrasikan pada gambar di layar ini. Banyak siklus tindakan pengambilan keputusan dapat terjadi secara simultan. Satu siklus rumit mengenai tujuan dan sasaran, yaitu atau perencanaan strategis fundamental, dapat melanjutkan pada tingkat Dewan Pendidikan, sedangkan siklus yang lebih kecil dan terkait sekuensial tentang kurikulum dan pengajaran, pelayanan personil murid, keuangan dan manajemen bisnis, dan perencanaan fasilitas mungkin maju di tingkat kabupaten. Nah, lalu selanjutnya bisa nih next. Nah, di sini ada langkah-langkah di dalam siklus tindakan. Yang pertama tadi mengenal dan mendefinisikan masalah. Nah, di dalam mendefinisikan masalah terdapat dua pedoman, yaitu yang pertama mendefinisikan masalah jangka pendek, yang kedua mendefinisikan masalah jangka panjang. Pengenalan kesulitan atau ketidakharmonisan di dalam sistem merupakan langkah pertama di dalam proses pembuatan keputusan. Pengenalan dan pendefinisian masalah merupakan hal yang sangat penting untuk memutuskan dan seringkali tidak bisa menerima perhatian yang cukup.
Cara sebuah masalah dikonseptualisasikan merupakan hal yang penting untuk analisis dan solusi berikutnya. Tidak hanya sensitivitas yang dibutuhkan oleh pengelola, tetapi juga latar belakang konseptual yang kaya dan pemahaman yang mendalam dari organisasi formal dan informal yang diinginkan di dalam mendefinisikan masalah. Nah, jika pengelola terlalu sering mendefinisikan masalah dengan cepat dan sempit, akan membatasi pilihan. Pengelola hanya akan mengenali gejala-gejala dari masalah, tetapi bukan masalah itu sendiri. Nah, selama tahap pertama dari proses merupakan hal yang penting untuk menempatkan masalah dalam perspektif. Jika masalah bersifat kompleks, definisi masalah tersebut juga akan bersifat kompleks, bahkan bersifat multidimensi. Nah, masalah mungkin akan dipecahkan ke dalam submasalah, di mana setiap submasalah di dalam siklus proses pembuatan keputusan. Selain itu, masalah dapat membutuhkan beberapa solusi. Yang tadi sudah saya baca, yaitu di dalam mendefinisikan masalah terdapat dua pedoman, yaitu ada mendefinisikan masalah jangka pendek dan juga mendefinisikan masalah jangka panjang. Nah, jadi dalam memutuskan, eksekutif tidak selalu hanya bereaksi terhadap masalah yang ada. Administrator yang efektif selalu waspada terhadap isu-isu yang mungkin terjadi masalah. Dengan cara itu, mereka bisa mengadopsi tindakan yang akan mencegah masalah serta meningkatkan kesehatan organisasi dan pertumbuhan. Lalu langkah yang kedua, menganalisis kesulitan dalam situasi yang ada. Nah, menganalisis kesulitan di dalam situasi yang ada ini merupakan tahap yang berhubungan langsung dengan tahap pertama di dalam proses pembuatan keputusan. Jadi keputusan dapat dibedakan menjadi dua jenis dasar, yaitu keputusan generik dan keputusan unik. Keputusan generik timbul dari prinsip yang sudah ditetapkan, kebijakan, dan aturan. Masalah yang terjadi berulang-ulang dipecahkan secara rutin oleh aturan dan regulasi yang berbentuk formula. Organisasi telah menetapkan mekanisme dan prosedur untuk mengatasi masalah tersebut. Hal ini bukan berarti masalah tersebut tidak penting, tetapi masalah itu sudah dikelompokkan ke dalam kelompok umum dari masalah organisasi yang sering terjadi, sehingga organisasi ingin siap di dalam menanganinya. Nah, contohnya keputusan generik itu seperti memonitor kehadiran guru-guru, memediasi konflik siswa dan guru, dan menginterpretasi prosedur disiplin. Di dalam banyak kasus, kepala sekolah sebaiknya dapat menangani situasi dengan cara menggunakan aturan, prinsip, atau kebijakan yang tepat terhadap situasi yang nyata. Lalu yang kedua, keputusan unik. Keputusan unik merupakan keputusan kreatif yang membutuhkan lebih dari prosedur yang ditetapkan untuk mendapatkan solusi. Jadi keputusan unik ini mungkin timbul pada saat kepala sekolah dan pegawai bekerja untuk menyelesaikan isu kurikulum di mana tidak ada pedoman yang telah ditetapkan. Nah, pengelola secara spesifik menuntut solusi yang inovatif. Kejadian yang sangat unik jarang terjadi, walaupun demikian perbedaan di antara masalah yang bersifat rutin dan masalah yang bersifat unik merupakan hal yang penting dalam hal memutuskan gitu. Jadi pengelola perlu untuk mengawasi adanya dua kesalahan yang bersifat umum, yaitu memperlakukan situasi yang rutin seolah-olah serangkaian kejadian yang unik, lalu memperlakukan kejadian baru seolah-olah merupakan masalah lama sehingga prosedur lama yang digunakan. Definisi asli dari suatu masalah biasanya bersifat global dan umum. Setelah mengklasifikasikan dan menentukan pentingnya suatu masalah, pembuat keputusan mulai untuk mendefinisikan secara lebih tepat masalah dan isu yang terlibat. Hal ini membutuhkan informasi. Jumlah informasi yang sebaiknya dikumpulkan bergantung pada sejumlah faktor-faktor, yaitu pentingnya masalah, kendala waktu, prosedur yang ada, dan juga struktur pengumpulan data. Semakin penting suatu masalah, semakin banyak informasi yang dikumpulkan oleh pembuat keputusan. Nah, waktu hampir selalu merupakan kendala.
Prosedur yang ada untuk pengumpulan data dapat membantu atau menghalangi pencairan informasi yang relevan. Lalu yang ketiga, menetapkan kriteria untuk solusi yang memuaskan. Nah, setelah masalah telah dianalisis dan ditentukan, pembuat keputusan harus memutuskan apa yang merupakan solusi yang dapat diterima. Apa tujuan minuman yang harus dicapai, apa keharusan dibandingkan dengan yang diinginkan. Hal ini tidak bisa untuk solusi sempurna dalam hal hasil menjadi tidak layak. Apa cukup baik? Jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut membantu pembuat keputusan membangun level aspirasinya. Artinya, apa kriteria untuk keputusan yang memuaskan? Nah, pada titik ini, kadang-kadang pengambilan keputusan akan peringkat hasil yang mungkin sepanjang kontinum dari minimal memuaskan maksimal memuaskan. Hasil yang benar-benar memuaskan biasanya tidak tetap setelah kompromi, adaptasi, dan konsesi. Hal ini juga berguna untuk mempertimbangkan apa yang memuaskan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Next. Lalu langkah yang keempat, mengembangkan rencana atau strategi tindakan. Nah, mengembangkan rencana atau strategi tindakan ini merupakan tahapan sentral di dalam proses pembuatan keputusan. Setelah mengenali masalah, mengumpulkan data, dan mengspesifikasikan masalah dan kondisi pembatasnya, pembuatan keputusan mengembangkan rencana tindakan sistematis dan reflektif. Nah, proses ini meliputi langkah-langkah. Yang pertama, menspesifikasikan alternatif, lalu memprediksi konsekuensi setiap alternatif, lalu melaksanakan dengan hati-hati, dan juga menyeleksi rencana tindakan. Lalu, hal-hal yang harus diperhatikan dalam mendeskripsikan seni pembuatan keputusan administratif. Yang pertama ada tidak memutuskan pertanyaan yang tidak benar-benar relevan, lalu tidak memutuskan secara prematur atau sebelum waktunya, lalu tidak membuat keputusan yang tidak bersifat efektif, dan juga tidak membuat keputusan yang seharusnya dibuat oleh orang lain. Nah, jadi pencarian alternatif untuk memecahkan masalah organisasi yang khusus disebut pencairan problematik. Nah, pencairan problematik biasanya mencerminkan gagasan kausalitas yang disederhanakan dan berdasarkan pada dua aturan sederhana, yaitu pencairan di area gejala permasalahan dan juga pencairan di area alternatif saat ini. Lalu untuk langkah-langkah yang ketiga, yaitu inisiasi rencana tindakan. Nah, jadi inisiasi rencana tindakan membutuhkan 4 langkah. Yang pertama, pemrograman, lalu pengomunikasian, pelaksanaan mentoring, dan juga penilaian. Nah, keputusan harus diterjemahkan ke dalam rencana tindakan yang bersifat rasional, spesifik, dan realistik. Individu-individu yang terlibat perlu menyadari peran dan tanggung jawabnya, serta rencana harus dikoordinasikan dan dimonitor pada saat dilakukan. Keberhasilan rencana yang diimplementasikan dinilai dalam hal kriteria solusi yang memuaskan yang disusun pada awal proses. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Yulia atas penyampaian materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu model inkremental melalui strategi perbandingan terbatas suksesif yang akan disampaikan oleh Nevika Sitara Putri. Kepada Nevika saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya model inkremental melalui strategi perbandingan terbatas suksesif. Pendekatan inkremental memiliki sejumlah karakteristik yang penting, yaitu yang pertama, penyusunan tujuan dan hasil alternatif bukan merupakan kegiatan yang terpisah. Tujuan dan sasaran tidak ditetapkan sebelum analisis kebutuhan dilakukan. Serangkaian tindakan yang layak muncul pada saat alternatif dan konsekuensi tindakan dieksplorasi. Makin kompleks suatu masalah, makin besar kemungkinan sasaran akan berubah ketika keputusan berkembang. Perbedaan nilai marginal di antara serangkaian tindakan merupakan dasar pembuatan keputusan. Kemudian yang kedua, model inkremental sangat mengurangi sejumlah alternatif.
Strategi hanya mempertimbangkan alternatif yang sangat berupa dengan situasi yang ada, menganalisis perbedaan antara keadaan saat ini dan hasil yang diinginkan, serta mengabaikan semua hasil yang berada di luar minat pembuat keputusan. Kemudian yang ketiga, perbandingan suksesif seringkali merupakan alternatif dari suatu teori. Pada model ini, teori dianggap sebagai cara yang berguna untuk membawa pengetahuan yang relevan untuk mengatasi masalah yang spesifik. Pada saat masalah bertambah kompleks, ketidakcukupan teori kita untuk mengarahkan keputusan menjadi lebih lazim. Menurut perbandingan terbatas suksesif, di dalam situasi yang kompleks, maka pembuat keputusan membuat lebih banyak kemajuan jika mereka membandingkan secara suksesif alternatif praktis yang konkret dibanding menekankan pada analisis teoritis yang lebih abstrak. Secara singkat, pendekatan inkremental memiliki karakteristik-karakteristik yang berbeda, yaitu yang pertama, analisis secara akhir tidak tepat karena menyusun tujuan dan menghasilkan alternatif terjadi secara bersamaan. Kemudian yang kedua, solusi terbaik adalah yang disetujui pembuat keputusan apapun tujuannya. Yang ketiga, alternatif dan hasil yang diperoleh secara drastis dikurangi dengan cara hanya mempertimbangkan pilihan yang sesuai dengan keadaan saat ini. Yang keempat, analisis dibatasi perbedaan antara situasi yang ada dan alternatif yang diinginkan. Dan yang terakhir, metode inkremental menjauhkan teori yang mendukung perbandingan suksesif dari alternatif praktis dan konkret. Next. Selanjutnya, model scanning campuran melalui strategi adaptif. Model adaptif atau model scanning campuran adalah sebuah sintesis model administratif dan inkremental. Model ini meliputi dua pertanyaan. Yang pertama, apakah misi dan kebijakan organisasi? Yang kedua, apakah kebutuhan akan mengarahkan organisasi menuju misi dan kebijakannya? Di dalam strategi scanning campuran terdapat 7 aturan dasar. Yang pertama, menggunakan langkah coba-coba yang terfokus. Langkah pertama adalah mencari alternatif yang masuk akal. Langkah berikutnya adalah menyeleksi, mengimplementasi, dan mengujinya. Dan yang langkah terakhir menyesuaikan dan memodifikasi pada saat hasil menjadi jelas. Terus yang strategi yang kedua bersifat tentatif dan diproses dengan hati-hati. Aturan ini mengharuskan kesiapan untuk memodifikasi serangkaian tindakan jika diperlukan. Terus strategi yang ketiga, jika tidak yakin, tindakan harus ditunda. Menurut aturan ini, menunggu tidak selalu buruk. Pada saat situasi tidak jelas, dapat dilakukan penundaan selama mungkin, sehingga lebih banyak informasi yang dapat dikumpulkan dan dianalisis sebelum mengambil tindakan. Kemudian yang keempat, rencana keputusanmu. Menurut aturan ini, sebuah keputusan diselesaikan di dalam tahapan dan dievaluasi hasil dari setiap fase sebelum dilanjutkan kepada fase berikutnya. Yang kelima, jika tidak yakin, keputusan dibagi menjadi beberapa kelompok. Keputusan yang direncanakan dapat diuji dalam beberapa bagian. Menurut aturan ini, tidak semua sumber daya diinvestasikan untuk mengimplementasikan sebuah keputusan, tetapi menggunakan sebagian sumber daya hingga konsekuensinya memuaskan. Yang keenam, melindungi dugaan yang dibuat. Yang ketujuh, bersiap untuk membalikan keputusan. Menurut aturan ini, dicoba untuk mempertahankan keputusan bersifat relatif, tentatif, dan percobaan. Selanjutnya, model scanning campuran memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang pertama, secara luas, kebijakan organisasi memberikan arahan terhadap keputusan inkremental tentatif. Yang kedua, keputusan yang baik memiliki hasil memuaskan yang bersifat konsisten dengan kebijakan dan misi organisasi. Yang ketiga, pencairan alternatif terbatas pada alternatif yang dekat dengan masalah. Yang keempat, analisis berdasarkan asumsi bahwa informasi yang penting hilang jika tindakan bersifat krusial. Yang terakhir, teori, pengalaman, dan perbandingan suksesif digunakan bersama.
Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Nevika atas penyampaian materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu model kontingensi melalui penyesuaian strategi dan situasi akan disampaikan oleh Ega Komalandisi. Kepada Ega, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini ada model kontingensi melalui penyesuaian strategi dan situasi, yaitu pada sebagian besar tugas yang kompleks, pendekatan yang tepat adalah pendekatan yang menyesuaikan secara terbaik dengan kondisi yang ada. Terus strategi keputusan dapat diurutkan menurut kapasitasnya untuk mengatasi kompleksitas yang ada dan kondisi ketidakpastian dan konflik yang meningkat. Pada saat keputusan bersifat sederhana, informasi lengkap dan pasti, serta terdapat preferensi kolektif. Kemudian juga strategi yang mengoptimasi sebagian besar bersifat tepat. Walaupun demikian, masalah organisasi hampir tidak pernah bersifat sederhana, pasti, dan tanpa konflik dalam hal preferensi. Optimalisasi bukanlah sebuah pilihan. Terus pada saat terjadi ketidakpastian dan konflik dalam pembuatan keputusan administratif, maka strategi yang memuaskan menjadi tepat. Adapun model administratif bersifat fleksibel, keputusan yang didasarkan pada perbandingan di antara konsekuensi alternatif dan level aspirasi pembuat keputusan hanya eksplorasi sebagian dari alternatif yang ditunjukkan, hingga serangkaian tindakan ditemukan. Jika solusi yang memuaskan tidak ditemukan, maka level aspirasi diturunkan. Terus model-model kontingensi yang disederhanakan untuk menyeleksi model keputusan yang tetap berdasarkan 3 pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama ada informasi, yaitu apakah ada informasi yang cukup untuk mendefinisikan hasil yang memuaskan. Yang kedua ada waktu, apakah ada waktu untuk menangani pencarian yang konferensi. Yang ketiga ada kepentingan, seberapa penting keputusan yang dibuat. Jadi, jika informasi cukup untuk mendefinisikan hasil yang memuaskan, strategi memuaskan merupakan model pilihan. Walaupun demikian, bergantung pada waktu dan kepentingan keputusan yang dibuat, strategi memuaskan dapat juga disesuaikan. Terus, jika terdapat waktu yang cukup untuk melakukan pencarian yang konferensif, tetapi keputusan tidak demikian penting, strategi memuaskan adalah strategi yang tepat. Boleh di next. Di sini ada G, yaitu model kaleng sampah melalui pembuatan keputusan non-rasional. Jadi model sampah yang digunakan pada saat orang-orang perlu bertindak sebelum berpikir. Hal ini sebagian besar terjadi di dalam organisasi yang mengalami ketidakpastian yang sangat tinggi. Organisasi ini juga dicirikan oleh preferensi yang problematik, teknologi yang tidak jelas, dan partisipasi yang lancar. Ketidakjelasan menemani setiap langkah proses keputusan. Hubungan sebab akibat di dalam organisasi juga sangat tidak mungkin ditentukan. Dalam hal ini, terdapat perputaran partisipan yang tinggi dan waktu terbatas untuk setiap masalah dan keputusan. Model ini juga seringkali berguna untuk memahami pola keputusan untuk situasi yang diorganisasikan secara anarki. Boleh di next. Adapun model kaleng sampah memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu yang pertama ada tujuan organisasi muncul secara spontan dan tidak disusun sebelumnya. Cara dan akhir bersifat independen, di mana kesempatan atau kebetulan yang menghubungkan keduanya. Yang ketiga ada keputusan yang bagus terjadi pada saat terdapat kesesuaian antara masalah dan solusi. Yang keempat, ada keputusan lebih berdasarkan pada kesempatan dan bukan pada rasionalitas. Jadi pengelolaan melakukan scanning solusi masalah partisipan dan kesempatan yang ada dalam rangka mencari kesesuaian. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ega atas penyampaian materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu
teori konflik jenismen dengan stres dan irasionalitas dalam pembuatan keputusan yang akan disampaikan oleh Agnia Liputri. Kepada Agnia, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, teori konflik jenisman dengan stres dan irasional dalam pembuatan keputusan. Irving Janis dan Leonman telah mengembangkan model konflik yang menjawab dua pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama itu pertanyaannya, di bawah kondisi apakah stres memiliki efek yang tidak disukai terhadap kualitas pembuatan keputusan? Yang kedua, di bawah kondisi apakah individu akan menggunakan prosedur pembuatan keputusan lisan untuk menghindari pilihan yang akan cepat disesalkan. Orang-orang menangani stres psikologi dengan cara-cara yang berbeda pada saat mereka membuat keputusan yang penting. Setiap pilihan yang dibuat akan membutuhkan pengorbanan tujuan yang bernilai lainnya. Dengan demikian, kekhawatiran, perasaan malu dan bersalah dari pembuat keputusan yang meningkat akan meningkatkan level stres. Pada saat bersamaan dengan sebuah pembuatan keputusan secara sadar atau tidak sadar akan mempertimbangkan 4 isu-isu sebagai berikut. Yang pertama itu pertanyaan 1, apakah risiko bersifat serius jika saya tidak melakukan perubahan? Jika jawabannya tidak, perubahan tidak perlu dilakukan. Tetapi jika jawabannya ya, pertanyaan kedua akan ditanyakan. Itu pertanyaan keduanya, apakah resiko bersifat serius jika saya melakukan perubahan? Jika kerugian perubahan yang diantisipasi minimum, risiko ya tidak bersifat serius, dan pembuat keputusan diprediksi untuk menerima secara tidak kritikal alternatif yang disukai pertama. Jika jawaban dari pertanyaan kedua adalah ya, stres meningkat karena terdapat risiko serius baik dengan melakukan perubahan atau tidak melakukan perubahan. Kekhawatiran secara khusus menghasilkan pertanyaan yang lain, yaitu pertanyaan 3, apakah bersifat realistik jika untuk mendapatkan solusi yang lebih baik? Jika pembuat keputusan meyakini bahwa tidak ada harapan realistik untuk mendapatkan solusi yang lebih baik, kemudian hasilnya adalah keadaan menghindari yang defensif, agar menghindar dari konflik dan mengurangi stres, individu menghindar untuk membuat keputusan dengan cara melakukan rasionalisasi situasi saat ini. Walaupun demikian, jika ada harapan untuk solusi yang lebih baik, pertanyaan lainnya akan muncul, yaitu pertanyaan keempat, apakah terdapat cukup waktu untuk mencari dan disengaja? Jika tidak ada, keadaan hypervigilance akan terjadi. Jika terdapat waktu yang cukup, pembuat keputusan akan lebih mungkin untuk mengolah informasi dengan hati-hati, yaitu sebuah proses yang meningkatkan efektivitas pembuatan keputusan melalui pencarian, penilaian, dan perencanaan kontingensi dengan hati-hati. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Agnia atas penyampaian materinya. Next. Ya, jadi cukup sekian presentasi dari kelompok 6 dalam materi pembuatan keputusan di sekolah. Sebelum menutup presentasi pada hari ini, saya akan membacakan kesimpulannya terlebih dahulu. Pembuatan keputusan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam sebuah organisasi ataupun di manajemen, apalagi di dalam pendidikan, yang dimana pembuatan keputusan ini merupakan tugas yang krusial yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Pemimpin hendaknya jangan mengambil keputusan secara sembarangan, karena setiap keputusan yang diambilnya akan berdampak baik, positif maupun negatif terhadap kemajuan dan kualitas organisasi. Dalam kondisi tertentu, pemimpin dianjurkan untuk melibatkan partisipasi dari bawahan untuk mengambil sebuah keputusan. Selain itu, pemimpin juga harus tetap menjaga komunikasi yang baik ke atas maupun ke bawah dalam proses pengambilan keputusan. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.